mudah-mudahan berkat selawat Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan berkat selawat Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah angkat segala penyakit kita, Allah angkat segala kesusahan kita. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barakah dengan berkat Sayyidina Muhammad dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassukin bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah banyak berbicara tentang apa itu akhlak, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah agar kita selalu mempunyai akhlak yang baik dengan usaha, dengan upaya, usaha yang keras agar keinginan kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak itu bisa tercapai. Nah, sudah barang tentu yang namanya akhlak harus diusahakan. Sudah kita jelaskan di dalam pembukaan kitab tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permasalahannya, masuk ke dalam apa itu akhlak. Apa yang masuk dalam kategori akhlak. Nah, di sini yang pertama beliau menjelaskan tentang akhlak daripada akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi judul al-haya wal waqahah. Apa itu haya dan apa itu waqahah? Al-haya adalah orang yang punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu. Wal waqaha sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu. Lihat nanti di sini dijelaskan ya, orang yang punya rasa malu itu bagaimana kemuliaannya dan bagaimana orang yang tidak punya rasa malu. Annal haya aslun fadail wa manba'ul adab. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya rasa malu adalah merupakan pondasi dari semua keutamaan manusia. Manakala seseorang menginginkan al-fadl, kemuliaan, maka hendaknya dia mempunyai rasa malu. Wa manba'ul adab, sumber dari semua adab, sumber daripada semua akhlak adalah rasa malu. Nah, jadi penting sekali ini ya, pembahasan rasa malu supaya kita tahu bagaimana ya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan pangkat dari Allah karena mereka mempunyai rasa malu ya, karena malu adalah merupakan sumber ya, daripada akhlak. Fayajibu 'alal insan an yatakhallaqa bihi min awwali nash'atihi. Dan hendaklah
Setiap kita wajib dan harus untuk memulai akhlak di dalam permulaannya. Mempelajari akhlak ini di dalam permulaannya. Liya'tada makarimal akhlak, sehingga akhlak tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita akan menjadi manusia yang mempunyai sifat malu, maka mulai sifat tersebut, mulai dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita dihiasi dengan rasa malu, maka rasa malu itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Akan menjadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita. Makanya harus dimulai, ya. Wa mahasimil adab fi kibarihi. Nah, kalau sudah dimulai, dari mulai kecil, ajarin anak-anak kita itu rasa malu, ya. Jangan dibiarkan mereka melakukan sesuatu perbuatan, ya, yang terlepas dari rasa malu. Ajarin dari mulai kecil, ya, bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Kenalkan dia dengan rasa malu tersebut. Maksudnya bagaimana? Nanti supaya dewasa dia akan terbiasa dengan rasa malu tersebut. Jadi kalau dia melanggar aturan Allah, dia tahu rasa malu. Dia malu sama Allah Ta'ala. Nanti dijelaskan, ya, di sini. Tapi yang jelas dari mulai kecil, ya, ajarkan anak-anak kita dengan rasa malu, supaya itu melatih, ya, melatih dalam kehidupannya dia. Nah, manakala nanti dia sudah dewasa, rasa malu itu sudah melekat kepada dirinya. Dikatakan di dalam hadis, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan datang kecuali kebaikan. Artinya apa? Orang kalau punya rasa malu, berarti di situ ada sumber kebaikan. Kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kebaikan, jangan lepaskan ini rasa malu ini, ya. Ini penting sekali, ya. Rasa malu ini akan mendatangkan dari semua kebaikan-kebaikan, ya. Kebaikan-kebaikan yang lain itu akan datang, ya. Karena sumber daripada sebuah akhlak adalah rasa malu. Jadi kalau kita sudah menghiasi kita punya diri dengan rasa yang malu, ya, maka disitulah Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Bahkan gak sampai di situ, Nabi mengatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Orang yang beriman harus punya rasa malu kalau dia mengatakan dia beriman, ya. Tapi manakala dia mengaku dirinya beriman, tapi dia tidak punya rasa malu, ini perlu dipertanyakan keimanannya, ya. Perlu diragukan keimanannya. Karena sebagian daripada iman adalah rasa malu. Jadi kalau orang punya rasa malu itu berarti keimanannya bagus, ya. Keimanannya itu bagus. Kenapa? Karena bagian daripada iman adalah rasa malu. Al-haya huwa dinu kulluh. Malu itu adalah agama secara keseluruhan. Makanya orang kalau punya malu berarti dia punya iman. Kalau dia punya malu berarti dia punya agama. Orang yang punya agama itu pasti punya malu, ya. Punya malu. Kenapa? Karena agama itu adalah al-haya, ya. Rasa malu itu bagian daripada agama, ya. Ad-din, Islam itu bagian, ya. Agama kita. Kalau kita punya rasa malu, maka itu bagian daripada kita punya agama. Dan iman kita menjadi satu bukti, ya, bahwa seseorang itu punya iman manakala dia punya rasa malu. Jadi malu itu mendatangkan kebaikan. Rasa malu mendatangkan kebaikan. Rasa malu juga bagian daripada keimanan. Jadi orang yang beriman itu dia pasti punya rasa malu. Dan malu itu sendiri adalah agama. Huwaddin kulluh. Jadi agama kesemuanya itu dasarnya adalah rasa malu. Jadi kalau orang nggak punya malu berarti nggak punya agama. Nggak malu berarti nggak sempurna imannya, nggak punya iman. Karena itu dasar, ya. Karena itu pondasi. Ya.
Wa ammal bada'a wal waqaha. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi malu akan mengangkat kemuliaan, kalau tadi malu akan menjadi manusia itu mulia, malu akan mendatangkan kebaikan, malu adalah bagian daripada iman, malu adalah bagian daripada agama. Rasa malu mendapatkan kemuliaan intinya. Sebaliknya, adapun orang yang tidak punya rasa malu, nah ini kebalikannya, ya, nggak punya rasa malu, apa dikatakan? Fa innaha taftahu abwabur radail kullaha. Orang kalau sudah tidak punya malu, maka membuka semua pintu kejelekan. Kalau tadi malu, membuka pintu kebaikan, mendatangkan kebaikan, iman makin baik, ya, agama makin sempurna. Sebaliknya, manakala dia tidak punya malu, itu artinya dia telah membuka segala bentuk kejelekan. Karena orang kalau sudah tidak punya malu, itu pondasi daripada kerusakan semuanya. Agamanya rusak, imannya rusak, nggak ada kebaikan sama sekali, nggak punya malu. Ya. Kalau nggak punya malu ini bahaya. Ya. Makanya hati-hati dalam kehidupan ini. Ya. Lihat, ya. Lihat kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang asal melakukan saja, nggak pakai dilihat. Ya. Sebab kalau orang punya malu, dia akan melakukan segala sesuatu itu berpikir, oh ini sesuatu yang nggak boleh, malu. Ya. Karena itu yang akan mengangkat kita punya derajat, kita punya kemuliaan. Tapi kalau orang nggak punya malu, apa kata Nabi di sini? Orang kalau sudah nggak punya malu, ya, segala bentuk kejelekan akan datang. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau nggak punya rasa malu, berbuatlah apa yang kalian inginkan, terserah. Orang kalau nggak punya malu kan, maka mau berbuat naon silakan, mau berbuat apa saja, nggak punya malu. Ya, kalau nggak punya malu, berbuat apa saja. Ya. Ini ancaman bukan perintah. Ini ancaman. Artinya apa? Orang yang nggak punya malu, berbuatlah segala sesuatu. Dan orang yang tidak punya malu, pasti akan melakukan segala bentuk kejelekan. Karena tadi di awal dikatakan, abwabur radzail, pintu dari semua kebejatan, pintu dari semua kehancuran, pintu dari semua kerusakan, manakala seseorang tidak punya rasa malu. Nabi ngancam, kalau kalian gak punya rasa malu, udah berbuat apa yang kamu inginkan, lakukan sudah saja. Tapi ingat, nanti ada ancaman dari Allah Ta'ala. Ini bukan suruhan ini. Ya. Ini ibarat orang ngomong teh kesel. Ya. Kamu kalau gak nurut terserah. Itu bukan nyuruh. Tuh. Ya. Seorang anak misalnya, bapaknya marah. Kalau kamu gak nurut sama bapak, terserah. Nah, maksudnya terserah teh. Disuruh. Itu ancaman. Artinya dia marah, murka. Nah begitu juga Nabi murka, Nabi nggak suka. Nah, makanya Nabi mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, perbuatlah apa yang kamu jalankan. Ya. Bahkan dikatakan di dalam salah satu syair, ya, fala wallahi ma fil aishil khair wala fid dunya idza dhahabal haya. Para ulama mengatakan, sungguh tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan manakala orang hidup di muka bumi, tapi orang tersebut tidak punya rasa malu. La fi dunya wala fil akhirah. Nggak punya malu. Nggak ada kemuliaan. Ya. Nggak ada satu kedudukan dari Allah Ta'ala. Kehidupannya percuma. Ya. Kita bakal dilecehkan orang, kita bakal dihina orang. Orang kalau nggak punya malu, harga dirinya hancur. Nggak punya harga diri. Orang itu kalau nggak punya malu, nggak punya harga diri. Bukan saja di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ya. Orang nggak punya malu, orang lihat sudah, orang kotor, ya. Orang sudah nggak senang lihat orang nggak punya rasa malu itu, ya kan? Masih maka dikatakan wala di dunia kita nggak punya malu. Idza dhahabal haya, nggak ada artinya. Hidup di dunia, manakala kita tidak punya malu, maka hidup kita di dunia pun nggak ada manfaatnya. Ya. Sebaliknya, ya, orang yang punya rasa malu, maka di situ dia akan hidup penuh dengan kebaikan. Ya. Akan penuh dengan kebaikan. Seperti apa? Seperti kayu gahru. Tuh. Kayu gahru itu kalau dibakar, baunya kumaha? Wangi. Siapa yang nggak senang sama kayu gahru? Dibakar.
Tapi begitu keluar, apa yang keluar? Bau wanginya yang keluar. Orang tersedep, orang terseneng, mau deket enak, ya, mau ngambil manfaat juga seneng. Kenapa? Baunya wangi. Itulah rasa malu. Jadi kalau rasa malu itu menghiasi kita punya diri, diibaratkan seperti al-aud, ya, kayu gahru yang dibakar, baunya enaknya. Semua orang mau deket, semua orang berebut mau ngambil. Makanya kalau ada kayu gahru teh biasa kalau maulud teh, ya kan, semua pada berebut. Kenapa? Baunya wangi. Nah, kira-kira kalau baunya nggak enak mau dekat enggak? Apa mau dekat? Nah, itulah perumpamaan orang yang nggak punya malu sama orang yang punya malu. Orang yang nggak punya malu begitu, kayak bau nggak enak, baunya nggak sedap. Jadi setiap orang menjauh, ya, nggak mau dekat. Tapi sebaliknya, manakala dia punya akhlak, punya rasa malu yang tinggi, hidupnya di dunia, ya isyul mar'u mastahayya bi khairin. Hidupnya itu akan hidup ada dalam kehidupannya itu. Manakala kehidupan itu dihiasi dengan rasa malu, ya. Baunya teh kemana-mana, ya. Orangnya nggak ada masih dikenang. Orang kalau malu, ya, orangnya sudah nggak ada di dunia masih dikenang namanya, harum namanya, ya. Tapi kalau orang nggak punya malu, ya, hidupnya dijauhin sama orang, meninggalnya pun nggak dikenang orang. Siapa mau nyebut namanya dia? Wah, itu teh orang hidup zaman hidupnya dulu nggak punya malu, itu udah nggak usah disebut namanya, ya, hilang begitu saja, ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka hiasi kita punya diri dengan apa? Dengan rasa malu, ya. Nanti dijelaskan di sini malu kemana saja, nanti dijelaskan di sini, ya. Ini baru membahas tentang bagaimana kemuliaan dan kedudukan daripada orang yang mempunyai sifat malu, ya. Bahkan Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan satu misal, ya, memberikan satu gambaran, memberikan satu ungkapan yang sangat baik sekali. Inni ka'anni ara man la hayalah wala amanah wastal qaumi uryanan, ya. Sesungguhnya aku tidak melihat, ya, satu kemuliaan orang yang nggak punya malu. Orang yang nggak punya malu itu la amanah wastal qaum, tidak punya amanat, bahkan jatuh namanya di depan umat. Seperti orang telanjang, udah nggak punya malu, ya. Jadi kalau orang yang sudah nggak punya malu itu nggak punya kehidupan, ya, nggak punya kehidupan. Di depan orang pun nggak bakal dianggap sama orang, ya. Hina di hadapan orang. Kenapa? Karena dia tidak punya malu. Di depan kaum, di depan umat, di depan siapapun, dia tidak akan pernah menjadi manusia yang mulia manakala kehidupannya tidak dihiasi dengan rasa malu. Nah, di sini dijelaskan tentang rasa malu itu sendiri, ya. Wal haya yanqasimu ila thalatha aqsam. Rasa malu itu dibagi menjadi 3. Rasa malu itu dibagi menjadi 3. Kalau tadi di awal kita berbicara tentang kemuliaan orang yang punya rasa malu, kedudukan orang yang punya rasa malu, bahwa orang yang punya rasa malu itu akan mendatangkan kebaikan, ya, sebagian daripada iman, ya, agamanya sempurna. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya malu maka hina dalam kehidupannya, ya, tidak ada manfaat dalam kehidupannya, bahkan membuka daripada semua kejelekan. Wal haya yang qasimu ila thalatha aqsam. Dan malu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, wa hayauka minan nas, malu kepada manusia. Malu kepada manusia. Dan yang ketiga, wa hayauka min nafsik, malu kepada diri sendiri. Ya, nanti dibahas satu persatu, ya. Jadi yang pertama malu kepada Allah, kedua malu kepada manusia, ketiga malu kepada diri. Nah, di sini baru jelaskan apa yang dimaksudkan malu kepada Allah. Fa amma hayauka minallahi ta'ala fayakunu imtithalan awamirihi wajtinabi nawahi. Yang dimaksud malu kepada Allah adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah
dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Itu kalau kita malu sama Allah Ta'ala. Kita ini banyak mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Kita ini mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Ta'ala. Manakala kita diberikan kebaikan oleh Allah, dan kalau kita tidak membalas kebaikan itu dengan menjalankan perintah Allah, artinya kita tidak punya malu kepada Allah. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, maka orang tersebut tidak punya malu. Itu sesama manusia. Bagaimana kepada Allah? Jadi kita harus malu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah begitu banyak memberikan segala bentuk karunia kepada kita. Apa yang tidak diberi sama Allah? Sehat diberi, umur panjang diberi, rezeki diberi, keluarga diberi, anak diberi. Apa yang kita inginkan diberi ke Allah Ta'ala. Allah cuma perintahkan kepada kita untuk apa? Imtithalun awamir. Jalankan perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Jadi kalau kita benar-benar mempunyai rasa malu kepada Allah, berikan haknya Allah. Apa? Jalankan segala perintah Allah, tinggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang dikatakan malu sama Allah. Ya. Jadi bukan sekedar malu, tapi tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jalankan perintah Allah. Ya sudah, barang tentu orang menjalankan perintah Allah, dikatakan dalam Al-Quran, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Artinya apa? Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang bertakwa. Tetapi ukuran takwa itu kan beda-beda. Ada orang yang takwanya bagus, ada orang yang takwanya menengah, ada orang yang takwanya tipis. Ya, tapi minimal ada usaha untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kadar kemampuan kalian. Tapi jangan begini. Udahlah, berarti kemampuan saya sekian. Udah, ya enggak begitu. Harus diupayakan, ya, harus diusahakan sehingga benar-benar takwa haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berusaha. Ada usaha, ya. Walaupun semuanya itu mempunyai kadar kemampuan masing-masing, tapi minimal ada satu keinginan kuat untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita nasihatin kita nih, bertakwa, yuk kita bareng-bareng bertakwa. Bukan berarti ketika Habib memberikan nasihat takwa begini, bukan berarti Habib takwanya lebih bagus, enggak. Yuk bareng-bareng nasihat ini semuanya, ya. Nasihat ini semuanya. Makanya kita diajarkan watawasau bil haqqi watawasau bis, saling memberikan nasihat, ya. Bukan berarti orang yang memberikan nasihat itu lebih baik daripada orang yang dinasihatin, belum tentu. Tapi kita wajib untuk memberikan nasihat walaupun kita masih belum baik. Ingat ya, walaupun kita masih belum baik, maka kita wajib untuk memberikan nasihat. Jangan mengatakan saya teh belum baik, saya kasih nasihat sama orang, sayanya juga belum baik. Nggak apa-apa. Niatkan nasihat kita kepada orang juga nasihat kita kepada kita sendiri. Jadi jangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia sempurna? Tak. Apa iya orang, para ulama, para kiai, para siapa saja yang memberikan nasihat, apa dia sudah jalankan nasihatnya? Belum tentu, ya kan? Mungkin dia belum bisa jalankan nasihat, tapi ketika dia memberikan nasihat, minimal nasihat itu diniatkan bahwa dirinya juga dinasehatin. Ya, makanya kita jangan suka bilang kepada orang, kalau ada orang nasihatin sama kita sering kadang-kadang, ya, kalau ada orang nasihatin sama kita, dibalas jawab gitu, ya, dibalas, urusin kau punya diri sendiri, kan begitu kita kadang-kadang. Udah nggak usah ngurusin orang, urusin kau punya diri. Hati-hati kalimat itu, nggak boleh. Ya, kita kalau dinasihatin orang itu diterima, ya. Jangan kita balikan, kamu sok suci, kamu sok bersih, urusin diri kamu. Kata Nabi, abghatul kalimah, kalimat paling dibenci sama Allah adalah kalimat manakala orang memberikan nasihat, kemudian orang yang dinasihati mengatakan alaika nafsak, urusi kau punya diri, nggak boleh. Itu kalimat paling dibenci, ya. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang sempurna, ya, nggak ada manusia yang sempurna. Saya ketika menasihatin tentang malu,
Nggak ada sempurna, nggak ada. Ada kekurangan di sana sini. Makanya nasihat ini juga buat kita semuanya bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng jadi orang sing soleh, kan begitu? Ya. Nah, jadi nasihat terus. Begitu juga bertakwa kepada Allah Ta'ala. Usaha. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Terus kayak gitu. Ya. Terus jangan pernah putus asa untuk menggapai daripada takwa yang baik. Karena itu menunjukkan usaha kita bahwa kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Ketika Nabi di depan para sahabat, Nabi mengatakan, istahyu minallah azza wa jalla. Hai para sahabat, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Faqila ya Rasulullah, fa kaifa nastahyi minallah haqqal haya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Bagaimana caranya kita harus malu sama Allah ini? Bagaimana caranya? Ya. Ketika Nabi memerintahkan malulah kamu kepada Allah, sahabat nggak paham. Sehingga sahabat bertanya balik sama Nabi, ya Rasul, bagaimana maksudnya ini apa? Malu kepada Allah ini maksudnya apa? Kemudian Nabi mengatakan, qala man hafidha ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa taraka zinatal hayatid dunya wa dzakarul maut wal bila faqad istahya minallah azza wa jalla haqqal haya. Yang dimaksud dengan malu kepada Allah, kata Nabi, man hafidha ra'sa wa ma wa'ah, orang yang menjaga kepala dan yang ada di sekitar kepala. Orang yang menjaga kepalanya dan menjaga yang ada di sekitar kepala. Kupingnya dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, kemudian pikirannya juga yang ada dalam akal ini dijaga. Lakukan semuanya yang ada di kepala ini sesuatu yang menjadikan ketaatan. Tadi kan dikatakan orang yang taat sama Allah adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Apa yang ada di kepala kita? Telinga, mata, hidung, mulut, pikiran. Jadikan itu semuanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang malu sama Allah Ta'ala. Punya mata, punya mulut, punya telinga, ya, punya pikiran. Jadikanlah pikiran kita ini untuk berpikir yang baik, berpikir yang benar, ya, berpikir yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud takut sama Allah Ta'ala. Jangan gunakan kau punya pikiran untuk berpikir yang enggak, berpikir kotor, ya, berpikir suudzon, prasangka jelek dan sebagainya. Berarti kita tidak menggunakan akal tersebut untuk malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang malu kepada Allah Ta'ala, ya, man hafidha ra'sa wa ma wa'ah, jaga. Ya, yang ada di kepala ini jaga, ya. Jalankan segalanya untuk ketaatan kepada Allah, ya. Baik itu mulut, baik itu telinga, jaga, ya. Mulut kita jangan ngomong asal ngomong, jangan bicara nyakitin orang, jangan menghina orang, jangan membuka aib orang, jaga. Itu artinya orang malu sama Allah Ta'ala. Jadi orang yang malu sama Allah, mulutnya dijaga. Dia tidak akan mengucap kecuali yang baik-baik saja. Dia tidak bicara kecuali yang menyenangkan orang. Begitu juga telinganya, ya. Jadi apa yang ada di kepala kita ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wal batna wa ma hawa, dan perut dan apa yang ada di sekitar perut. Maksudnya apa? Janganlah kita memasukkan barang-barang di dalam perut kita kecuali yang halal. Orang yang malu sama Allah, dia tidak jadikan perut ini sebagai wadah untuk menampung barang-barang haram. Orang yang malu sama Allah, dia tidak jadikan perut ini sebagai wadah untuk menampung barang-barang haram. Kenapa? Karena kita akan ibadah kepada Allah. Masa iya kita ibadah kepada Allah, perut ini mengalir daripada barang-barang yang haram. Jadi orang yang benar-benar malu sama Allah, dia jaga perutnya. Enggak asal makan, enggak. Dia tahu sumbernya dari mana. Dia dapatkan uang ini dari mana? Karena urusannya masuk ke perut ini, ya, masuk ke perut. Dan anggota tubuh ini untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mau ibadah sama Allah sementara di perut ini mengalir barang-barang haram, mengalir barang-barang yang
diharamkan sama Allah Ta'ala, bagaimana ibadahnya? Ya. Nah, kita nggak punya malu sama Allah Ta'ala, sebab Allah nggak mungkin menerima orang yang di dalam perutnya mengalir barang-barang haram. La takbal sholata arba'ina yauman. Orang kalau makan satu suap nasi, satu suap makanan yang dibeli dari barang haram, maka Allah tidak akan terima sholatnya selama 40 hari. Ditolak sholatnya teh. Satu lukmah, ya, cicip aja. Masya Allah. Dulu pernah ada seorang sahabat ya, makan kurma di pasar banyak orang jual kurma, ya jual kurma. Dia bawa anaknya nih. Ya maklum anak kecil kan, kalau lihat makanan kan main comot aja gitu, ya kan. Rupanya kan dia waktu bawa anaknya di pasar, bawa jual kurma. Si anak kecil tadi ngambil kurma, langsung aja diembat. Orang tuanya lihat, Masya Allah. Itu dikeluarkan sama orang tuanya, sambil tangannya dimasukkan teh. Naon teh di bahasa Sundanya teh. Oh, sampai si anak teh muntah. Kata ibunya, lebih baik engkau muntah daripada di dalamnya mengalir barang haram. Tuh, pendidikan dari kecil dia begitu. Si anak tidak diberi barang haram. Kata dia, keluarkan dipaksa. Dimasukkan jemarinya sampai itu anak muntah. Enggak apa-apa, itu anak sakit daripada di dalamnya mengalir daripada barang haram. Jadi mulai kecil udah dibiasakan. Kenapa? Karena kalau sudah masuk barang haram, ini menyangkut tentang ibadah. Bagaimana ibadah kita akan diterima sama Allah? Bagaimana doa kita akan dikabulkan sama Allah? Kalau mengalir barang haram bagaimana? Nggak bisa ketemu itu barang haram sama istijabud doa. Doa kita dikabulkan. Kita kepingin doa kita dikabulkan. Tapi di sisi lain, kita makan barang-barang haram. Makan barang haram ini penghambat, menjadikan sebab daripada doa kita nggak bakal dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nggak bakal. Kita beli baju dari barang haram, dibikin itu sholat, kan kurang ajar. Sholat ngadep Allah pakai baju barang haram, dia beli dari barang haram. Pakai sarung dari barang haram, pakai peci dari barang haram, dipakai untuk ibadah. Kumaha doanya? Nggak bakal dikabulkan ke Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita punya rasa malu kepada Allah Ta'ala, jaga kita punya perut, jaga. Ya. Lebih baik makan biasa tapi jelas halalnya. Ya. Jaga perut kita, ya. Karena perut yang halal akan menjadikan orang semangat dalam ibadah. Ya, orang itu kalau sudah perutnya masuk barang-barang halal, semangat ibadah, zikir semangat, baca Quran semangat, ke masjid semangat. Ya. Kenapa? Karena mengalir barang halal. Ya. Tapi sebaliknya kalau sudah masuk barang-barang haram, hati-hati, ya, hati-hati, ibu-ibu, hati-hati. Ya, saya sering kadang-kadang lihat kalau di depan toko saya itu ada, maaf, renten itu ya, renten, utang 100.000, bayarnya seberapa teh? 150, 120, ya Allah. Ya, saya pernah nanya itu sama ibu-ibu yang depan toko, kenapa? Ya terpaksa, Beb. Jawabannya singkat amat teh, terpaksa. Lebih baik mati berkalang tanah daripada makan uang haram. Mati berkalang tanah lebih baik daripada makan uang haram. Kalau kita mau usaha dengan cara baik, itu Allah pasti berikan solusi. Kitanya nggak mau usaha sih, minta enak. Kitanya nggak mau bekerja, nggak mau usaha, jadi minta yang serba instan aja. Orang utang 100, suruh bayar 150, kumaha teh? Nah kalau itu sudah terbiasa, apalagi yang makan bukan kita saja, anak kita, keluarga kita, cucu kita makan semuanya. Gara-gara ulah kita satu keluarga makan barang uang haram, naudzubillah. Dan itu penyakit orang kalau sudah dililit, sudah biasa makan barang haram, udah itu penyakit, itu terus kayak gitu. Kalau nggak buru-buru putus. Ya, jangan khawatir dengan rezeki Allah. Kalau kita punya niat bagus, niat benar untuk berjalan di jalannya Allah Ta'ala, pasti Allah bantu. Nggak usah mikir. Ya, kita senyakin sama Allah Ta'ala. Jangan kita berpikir dengan akal kita. Habib, kalau saya nggak pinjam, saya nggak bisa makan. Yang ngasih rezeki itu Allah. Harus punya keyakinan yang kuat. Kalau kita punya keyakinan kuat, nanti Allah bantu, Allah tolong. Tapi kalau kita masa bodoh lah, bodoh begitu. Makan apa nggak apa-apa, Habib, nanti kan tobat. Ya kalau sempat tobat, kalau nggak main tobat aja. Ya kan? Jadi itu mengalir, hati-hati ya. Jaga kita punya perut, jangan sampai masuk daripada barang-barang yang haram. Naudzubillah min
Wa tarakad dunya zinatul hayatid dunya wa tarakaz zinatul hayatid dunya. Dan orang yang dibilang malu sama Allah adalah orang yang meninggalkan urusan-urusan dunia. Artinya apa? Jangan kau sibukkan duniamu sehingga kau tinggalkan akhiratmu. Jangan. Dunia ini sementara. Silakan mau bekerja, silakan mau berkarya, tapi jangan lupa bahwa semuanya itu akan kembali kepada akhirat. Persiapkan juga urusan akhirat. Bekal kita untuk akhiratnya yang mana? Siapkan. Nah kalau waktu kita dihabiskan untuk dunia, sampai ninggalin sholat jamaah, sampai ninggalin baca Quran, sampai ninggalin urusan zikir dan sebagainya, terus akhirnya kumaha? Ya. Jadi silakan cari dunia, tapi jangan sampai akhirat dilupakan. Akhirat ini jauh lebih penting, karena kita di dunia itu hiasan aja, hiasan, nggak lama. Namanya juga hiasan kok. Ya. Dunia ini sementara. Ya. Jadi jangan sampai kita ngejar dunia, ninggalkan akhirat. Silakan cari dunia, tapi akhirat jangan dilupakan. Jangan dilupakan akhirat. Sholat sing bener, ngaji sing bener, ya, ibadah sing bener, zikir sing bagus. Itu persiapan kita menuju akhirat. Jadi orang yang malu kepada Allah adalah orang yang tidak menjadikan dunia melupakan akhirat. Jadi jangan salah paham ya. Banyak orang yang mengatakan zuhud teh nggak mau sama dunia. Bukan nggak mau sama dunia, mayamilu ila dunia. Jangan terlalu condong kepada urusan dunia. Bagus dunia dijadikan akhirat, bagus dunia dijadikan akhirat. Jadikan dunia ini untuk fasilitas menuju akhirat. Punya ilmu, manfaatkan ilmunya. Punya harta, manfaatkan hartanya. Punya pangkat, manfaatkan pangkatnya. Punya kedudukan, manfaatkan kedudukannya. Semuanya bermuara kepada akhirat. Nah ini dunia yang bagus kayak begitu. Jadikan dunia untuk akhirat. Karena di akhirat itu menjadi tabungan kita. Tabungan kita. Apa yang kita makan di dunia yang jadi kotoran itu selesai. Udah, itu gak dapat apa-apa, selesai. Tapi apa yang kita jadikan dunia untuk tabungan akhirat, nah itu nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah. Nih tabungan kamu waktu di dunia, kamu bantu orang, bantu fakir miskin, bantu orang yang gak mampu dan sebagainya. Ini tabungan kamu nih. Itu yang gak hilang, yang dimakan teh hilang, yang jadi kotoran teh hilang. Itu dunia, yang dimakan itu saja hilang. Makanya jadikan dunia untuk urusan akhirat, karena dunia bersifat sementara. Ya, gunakan semuanya. Ya, ibu bapak gunakan semuanya. Punya ilmu, punya tenaga, punya pikiran, punya harta, punya naon wae. Jadikan itu semua untuk akhirat. Niatkan untuk akhirat, beramal untuk akhirat. Itulah orang-orang yang dikatakan sama Nabi yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang malu kepada Allah wa dzakarul maut wal bilah, dan orang yang selalu mengingat kematian dan selalu kuat di dalam menanggulangi musibah. Jadi orang yang malu sama Allah adalah orang yang menjadikan kematian ingat terus sama Allah taala. Kalau kita diberikan musibah oleh Allah, sadar kita lagi diingatkan nama Allah teh. Ya, ada orang diuji sama Allah, diberikan musibah, itu teguran dari Allah. Tujuannya apa? Ingat sama Allah. Makanya biasanya kalau orang sakit ya terus ingat sama Allah. Kita teh jarang nyebut nama Allah teh. Begitu masuk ke rumah sakit, mana tasbih, mana teh tasbih. Subhanallah. Bagus lah, mending sakit we terus begitu. Benar? Mending sakit ya. Kadang-kadang sakit justru ingat sama Allah. Begitu sehat, hilang Allah Ta'ala. Ya. Kita ini kenal sama Allah, nyebut Allah Ta'ala kalau sakit. Itu berarti Allah cinta. Ya. Allah cinta sama kita. Makanya kalau kita lagi didapat musibah, kemudian kita ingat sama Allah, kemudian kita ingat bahwa kita ini gak lama hidup di dunia. Gak lama hidup di dunia ini, gak lama Bu, Pak. Gak lama. Ya, udah tinggal paling kalau model kita nih ya 20 tahun lagi berangkat dah. Ya, kalau nyampe 20 tahun teh kalau nyampe ya mungkin 10 tahun doa assalamualaikum kita teh udah nggak lama-lama hidup di dunia teh. Nah orang yang malu sama Allah, orang yang selalu ingat dengan kematian, dia ingat terus Bu. Orang kalau sudah ingat kematian itu akan memberikan semangat dalam ibadah. Orang kalau sudah ingat kematian, oh dia akan semangat. Dia ingat kuburan, ingat kematian, ingat dibungkus kain kafan, ingat dimasukkan ke liang kubur.
diuruk sama tanah sendiri. Ingat kan itu, ingat itu. Wah, makanya coba ibu bapak kalau lagi sholat nih, Allahu Akbar, ingat kuburan. Wah, sholatnya jadi pelan-pelan, tenang, sholat dinikmatin sholatnya. Kenapa? Ingat sama kematian, Pak. Karena yang bisa menyelamatkan kita adalah amal soleh kita waktu di dunia. Amal baik kita lah yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Ketika kita meninggal, nggak ada lagi orang yang bisa nolong kita, nggak ada. Siapa yang bisa bantu kita nanti kalau waktu kita meninggal? Nggak ibu, nggak orang tua, nggak suami, nggak istri, nggak anak, nggak ada yang bantu kita, nggak ada. Yang bantu kita adalah amal kebaikan kita waktu di dunia. Itu yang bantu kita. Ketika kita meninggal, amal kebaikan itu yang datang membantu kita. Makanya ketika kita hidup, gunakan betul untuk ingat kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan ingat kematian. Kalau kita ingat kematian, segala amal ibadah akan dengan gesit. Bahkan kita tidak akan mungkin menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau ingat mati, oh berhenti, ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang malu. Faqadistahya minallah azza wa jalla haqqal haya. Kata beliau, kalau 4 perkara itu dikerjakan, kalau 4 perkara itu dilakukan, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Nah, jadi kalau kita malu kepada Allah, apa yang ada di kepala, apa yang ada di perut, tinggalkan urusan-urusan dunia yang menyebabkan kita lupa kepada akhirat, kemudian ingat dengan kematian. Kalau itu kita hiasi hidup ini selalu ingat itu semuanya, maka itulah kata Nabi, orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan segala perintah-perintahnya Allah, untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sing manfaat apa yang Habib sampaikan, terutama buat diri Habib dan buat semua jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang kedua, jangan lupa insyaallah minggu besok ya, seperti biasa rutinan dan sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah juga bareng khol daripada orang tua kita, orang tua Habib juga almarhum Bapak Haji Mulya beserta istri dan anak-anak beliau, dan juga orang tua kita. Kita bacakan tahlil, kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita ya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diampuni dosa-dosanya, diangkat kedudukan dan derajahnya, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minggu besok insyaallah sekaligus rutinan Isra Mi'raj khol dan sekaligus tawakufan, berhenti sementara, tong berhenti lama-lama teh, berhenti sementara karena bulan berikutnya masuk bulan suci Ramadan. Nah, nanti insyaallah di dalam bulan Ramadan kita punya agenda. Saya kepingin di bulan Ramadan kita lanjutkan pengajian ini. Kita lanjutkan pengajian ini, cuma waktunya bukan malam Jumat ya. Waktunya insyaallah nanti kita akan atur habis tarawih. Habis tarawih, selesai tarawih langsung baca qasidah, 1-2 qasidah langsung baca, lanjutin ini. Saya kepingin akhir bulan Ramadan khatam. Nah, nanti di Syawal baru lagi kitabnya ya. Kira-kira siap enggak? Tapi tarawihnya di dia, tong tarawih di rumah repot baliknya ke dia. Habis tarawih ya, istirahat sebentar, baca qasidah 1-2 qasidah, langsung saya jelaskan lagi kitab ini. Mudah-mudahan kalau tiap hari kan 30 hari. Nah, cepat itu, mudah-mudahan bisa selesai semuanya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang terus menerus nggak bosan-bosan ngebantu Majelis Liwaul Habib, baik itu yang ngirim gehu, yang ngirim combro, yang ngirim bala-bala, macam-macam lah pokoknya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berlipat ganda, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib, yang barokah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi segala hajat-hajatnya. Amin. Dan Allah penuhi segala keinginan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub
علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل والإخوان وشاعر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قشي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.